Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan nilai-nilai luhur sosial budaya, ruang kolaborasi, modul 1.1, penugasan kelompok. Video ini merupakan hasil kolaborasi pemikiran dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Aris Suliansah, SMKN 2 Sangatta Utara sebagai ketua, Ibu Nur Asia dari SDN 11 Sangatta Selatan sebagai sekretaris, Ibu Rinda Nerawati dari SMP YPPSB Sangatta Utara, Bapak Zain Rohman Fadli dari SMKN 2 Sangatta Utara sebagai editor, Ibu Niken Suryati dari SDN 1 Sangatta Utara, Ibu Nur Rahmi dari SMP YPPSB Sangatta Utara, dan Ibu Marhaidah dari TKN Pembina Kabupaten Kutai Timur sebagai perancang pembuat materi, serta fasilitator Ibu Rahayu Rusdianti dan pengajar praktik Bapak Rubito. Setiap daerah memiliki kebudayaan serta kearifan lokal tersendiri. Demikian pula dengan Kabupaten Kutai Timur. Salah satu kebudayaan yang terkenal di wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah batik Akaroros. Sejarah singkat. Pada zaman penjajahan, salah satu masyarakat Kutai Timur dikejar-kejar oleh penjajah yang memburu. Saat dikejar, salah satu masyarakat tersebut berlari ke tengah hutan belantara. Kemudian, dia berhenti di sebuah pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki akar yang bergelantungan. Di saat bersembunyi, di balik pohon tersebut ada salah satu benda jatuh mengenai tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak terlihat oleh penjajah tersebut. Salah satu masyarakat tersebut mengatakan, "Jika saya tidak ada ini akar yang jatuh di tubuh saya, pasti saya sudah mati dibunuh oleh penjajah." Akhirnya, masyarakat Kutai Timur mendengar cerita tersebut dan diaplikasikanlah berupa gambar di atas sehelai kain, dan gambar tersebut diberi nama akar roros. Akar roros memiliki arti yaitu akar yang panjang. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari batik akar roros antara lain adalah kreatif dan gotong royong. Kreatif, batik Akaroros dapat dikreasikan dalam berbagai motif. Gotong royong, media, alat, dan proses pembuatan batik dilakukan secara bergotong royong. Kekuatan lokal, konteks sosial budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur ternyata relevan dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jika kita amati, nilai-nilai tersebut mengandung dua nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan kreatif. Untuk menjawab pertanyaan diskusi yang kedua, kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata kami menemukan bahwa kekuatan konteks sosiokultural kearifan lokal diiringi dengan kemajuan zaman atau yang kita sebut dengan kodrat zaman, itu sesuai dengan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pentingnya memasukkan unsur fondasi kebudayaan dalam pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif saja, tetapi juga memiliki moral dan etika seperti budi pekerti sama dengan karakter, dan sekarang di Merdeka Belajar yang biasa disebut dengan profil pelajar Pancasila. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sementara itu, sebagai guru, kita dapat mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dengan cara pemberian contoh, pembiasaan, pengajaran, serta tindakan yang cara mendidiknya disesuaikan dengan cara mendidik Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa song tulodo
ing madya mangunkarsa tutuwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan kepada anak didik kita. Akan tetapi kenyataannya di lapangan kita sering kali menemukan tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya tantangan itu adalah 1. Memudarnya nilai gotong royong. 2. Meningkatnya individualisme akibat globalisasi. Dan ketiga, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sebagai solusi, kita harus memikirkan cara terbaik untuk mengatasinya. Misalnya yaitu 1. Mengadakan kegiatan yang menumbuhkan jiwa gotong royong. Contoh, piket kebersihan kelas dan Jumat bersih. Kedua, mengenalkan permainan tradisional. Ketiga, menumbuhkan sikap toleransi. Dan untuk menjawab pertanyaan diskusi yang ketiga tentang penerapan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya, kami menyimpulkan bahwa kemerdekaan belajar adalah dengan berorientasi pada kearifan lokal, yang artinya kebudayaan daerah atau kearifan lokal mampu menguatkan karakter murid baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, kami mengambil satu contoh karakter yang dikembangkan, yaitu gotong royong. Dalam gotong royong ada elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dari karakter ini, kita bisa mengembangkan nilai atau karakter bagi anak didik kita. Contoh nyata yang bisa kita laksanakan untuk mengembangkan nilai gotong royong di sekolah, misalnya dengan cara 1. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 2. Bakti sosial. 3. Diskusi dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. 4. Gotong royong mensukseskan program sekolah. Dan yang kelima, mempelajari budaya daerah bersama-sama. Berikut contoh nyata dari kegiatan yang mengembangkan nilai gotong royong. Misalnya, membersihkan sekolah dan belajar bersama atau kolaborasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta kegiatan yang lainnya. Dari kegiatan kolaborasi ini, kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Konteks sosial budaya menuntun anak untuk menguatkan karakternya. Ini adalah salah satu kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam intinya yaitu konteks sosial budaya atau kearifan lokal. Kodrat zaman merupakan keterampilan abad 21. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu ada tantangan dan hambatan yang harus dicarikan solusi yang terbaik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa membawa manfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.